Ibu ini wakil gubernur perempuan pertama di Kepri. Ibu juga tokoh perempuan berpengaruh di Kepri. Tentu saja untuk jadi itu tidak serta-merta pasti, dan saya ingin tahu dulu lah, apakah memang ada cita-cita dari ibu untuk menjadi seperti sekarang? Ke politik ibu ini balik lagi ya. Enggak, yang jujur saya termasuk orang yang sangat terkejut saat ibu maju jadi wakil gubernur gitu kan. Karena track recordnya kayaknya ibu ini lebih banyak mendampingi Bapak AMR. Bapak itu saya ya. Pingsan. Nah, siapa sih yang ngajak atau membujuk ibu untuk terjun ke politik praktis? Gitu ya. Sebenarnya gini Pak ya, saya tidak bercita-cita jadi siapapun, dan tadi saya bilang mengalirnya. Tapi waktu ini saya ceritakan kronologis yang sebenarnya apa yang saya rasakan dan yang memang terjadi karena saya pelakunya. Iya. Ya kan? Jadi waktu itu tahun 2020 kalau tidak salah 20 Desember kita pemilihan. 2019 itu kan saya hanya gempar-gemburkan aja, oh jadi ini. Pertama saya bilang, oh mau jadi dewa DPRD Kota Batam. Jadi beberapa anggota DPRD nelfon, ibu mau maju ya. Lihat aja lah, saya bilang begitu kan, saya bilang begitu ya. Terus tidak jadi, nggak sampai di situ. Akhirnya di 2019 itu saya tidak diminta, saya tidak tahu baliho saya dipasang di mana-mana Pak. Pertama itu kalau nggak salah wakil gubernur, tapi saya tidak tahu pasangan sama siapa, dan saya tidak pernah diminta sama siapapun, saya tidak minta. Pas saya mau dekat-dekat di awal 2020, suami saya bilang begini, Pak Rudi, kamu tuh dicalonkan menjadi wakil gubernur. Kok saya bilang, kok saya, kenapa harus saya bilang begitu. Ya saya pun tidak tahu, kata Pak Rudi. Terus kamu gimana? Yang pertama saya lakukan, saya sholat istiqoroh Pak. Saya sholat istiqoroh, terus hati saya tenang. Terus organisasi perempuan saya yang GOW yang lintas agama ini, mereka ketemu saya Pak. Saya masih ingat, Bu katanya, ibu maju aja lah, mewakili kita perempuan ini. Tapi kan saya merasa, mau nggak saya sih segitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudah gitu saya lupakan Pak. Dan berikutnya saya kira mungkin udah dilupakan orang, tapi makin gencar. Akhirnya Bapak yang sekarang ini yang menjadi pasangan saya minta. Nah, minta saya Pak, beliau minta. Pak Ansar? Iya. Berarti Pak Enof. Nah, yang terjadi itu, beliau minta. Pak Istianto minta, saya sempat dipasangkan Pak Istianto, tapi saya tidak diminta oleh Pak Rudi, kamu maju itu tidak. Pak Rudi menyerahkan kepada saya semuanya. Enggak Pak, dia nggak pernah memaksa saya untuk jadi kamu harus maju di tidak. Malah dia tanya waktu saya pencalonkan itu kan banyak calon, untuk apa lagi saya majukan istri saya. Sementara saya sudah kepala BP Batam, saya sudah wali kota, apa sih yang saya cari sebenarnya. Tapi begitu banyaknya orang mau, akhirnya ya sudahlah. Makanya pertama Pak Istianto, kita sempat pasangan Pak Istianto, pastinya sudah, ini ada orang semua komunikasi lah ya. Terus Bapak yang sekarang yang sama saya ini juga minta 3 kali minta beliau, melalui tim-timnya, melalui semuanya. Saya tidak mau, dan saya tidak kenal beliau awalnya, saya tidak kenal beliau, tapi dengan adanya permintaan seperti itu kan sempat mereka acara di Hotel Best Western, saya masuk koran, Marlin tidak mumpuni untuk menjadi ini, masih ingat lah pada tahun salah tahu apa itu koran besar-besar. Saya langsung terkejut dan menangis saya Pak. Aduh, kenapa saya jadi terkenal, maksudnya langsung viral. Tapi negatif pula. Negatif Pak, partai ini tidak menolak Marlin. Inilah ada Pak korannya waktu itu ya, semua orang tahu. Yang jelas bukan Pos Metro kan?
tetapi itu menjadi ini saya, Pak. Jadi motivasi ya? Iya, jadi waktu itu saya tidak membuni, katanya begitu kan. Saya kaget karena saya kan merasa saya tidak mendaftar ke sana atau meminta sama siapa-siapa. Nah, jadi itu terus bapak yang bapak yang sekarang sama saya ini nelpon Pak Ansar itu. Ya. Jadi kita cerita tentang yang meluruskan semuanya. Saya itu sudah ini terjadi, memang begitulah terjadinya. Nelpon, jangan didengar katanya seperti itu. Saya tentang pasangan sama mau sama timnya semuanya hadir minta saya. Jadi waktu itu saya jadi runutan lah ibaratnya kayak. Jadi minta akhirnya saya bilang, Pak, saya masuk bola nih kok saya jadi bilang seperti ini. Namanya perempuan ada rasa. Saya hanya menangis, tetapi saya sholat. Saya bilang mungkin ada rahasia besar Allah mau memberi saya ini, tapi melalui ini dulu gitu. Jadi saya bilang Pak mungkin Pak dengan adanya seperti ini, orang kan baca Quran semua, yang tak kenal saya itu juga membuat kota orang jadi kenal. Saya bilang gitu. Udahlah saya jalanin aja. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu kita lihat ya. Saya nak ngomong itu kan ini kisah lama sih sampai yang terjadi seperti itu. Berjalannya waktu bapak itu pun setuju dan mau dengan kami kita buat pertemuan sehingga adalah satu yang perjanjian. Kita ada satu perjanjian pertemuan dan saya tahu persis perjanjian itu seperti apa. Tapi kan saya lihat akhirnya pasanganlah kita jadi cuma saya bilang waktu itu begini, Pak, saya bilang, dan bapak saya bilang, sekarang kita jadi ini dalam keadaan situasi yang berat. Kalaulah bapak menjadi, karena saya perempuan lebih berat, Pak, kita ini kalau jadi masyarakat memberi harapan kita. Seandainya Pak jadi isolasinya, saya ini kan ibu rumah tangga, digadang-gadang kemarin ibu rumah tangga jadi ini kan. Allah tuh menjabat saya yang belum mengerti tentang demokrasi yang terlalu jauh tentang ini Bapak beliau mati, mudah-mudahan dia masih ada. Waktu itu di rumah saya mati, teman ini saya lihat orangnya cerdas dan pintar. Nanti kita sama-sama lah saya akan menjaga rumahnya seperti apa. Nah, kalau udah dibilang begitu hati kita pun udah tenang Pak ya, dan mau nanti bergandingan tangan lah bersama seperti itu. Jadi saya lanjut terus, tetapi dengan catatan saya tidak pernah diminta pendapat saya. Kamu mau nggak jadi ini? Kamu nggak ada satu pun yang menanyain saya. Jadi saya hanya ditaruh dulu gitu. Langsung. Jadi cuma saya bilang Pak, kenapa harus saya? Saya pun tidak tahu kalau orang minta kamu. Berarti yang menceburkan ibu ke politik bukan Pak Rudi ya? Kalau Pak Rudi menceburkan saya akan menyesali dengan dia terus. Kenapa jadi saya? Beliau malah enggak. Beliau enggak. Sebenarnya beliau bilang untuk apa istri saya dimajukan? Saya sudah ini. Berarti karena desakan ya, pertama desakan masyarakat ya. Kedua, ibu termotivasi gara-gara ada media yang meragukan kemampuan ibu. Ketiga, tiba-tiba masuk gitu lah. Tiba-tiba nongol situ gitu kan. Kalau tahu seperti ini, saya tak mau daripada. Tapi jujur, saya ngomong sejujurnya. Ya, enggak Bu, saya jujur. Saya termasuk orang yang waktu itu meragukan ibu. Betul. Saya meragukan ibu. Banyak orang meragukan. Tetapi ibu, saat ibu kan ada apa itu? Saat calon-calon itu akhirnya visi misi itu menyampaikan visi misi itu. Ternyata benar kata Bang Linja, Ibu Marlin itu smart dan lincah, memang pintar. Saya kaget, saya terkejut. Ibu ini mantap saya bilang. Jujur, makanya nggak tahu siapa ini yang memoles gitu kan, karena saya pernah wawancara ibu waktu ibu masih menjadi menjadi istri sampai sekarang. Oh iya. Tapi sekarang nggak. Saya tahu gitu kan.
tetap itu kan nggak ada politik. Mungkin bahasan kita waktu itu soal kue, yang ibu senang bikin kue, senang masak, itu aja, tak ada politik. Tetapi waktu tampil itu saya kaget tuh sama istri saya, oh mantap ibu ini gitu kan. Nah sampai di situ aja, nanti milih siapa kan tidak enak sama. Ya siapa yang bisa kok ibu tiba-tiba menjadi ya, yang sosok seperti itu gitu kan? Yang saya kaget juga. Tadi saya udah bilang Pak, perempuan ini Pak, kalau dikasih kesempatan, saya rasa kesempatan dan dipercaya, saya rasa bisa sama-sama lah, bisa tidak timpang ya kan sekarang. Jadi tidak ada yang memulai saya. Yang pertama, yang saya down itu 2 kali Pak. Yang pertama ya saya bilang tidak mempunyai itu korannya masih ada, saya simpan sampai sekarang Pak. Itu yang pertama. Yang kedua setelah jadi itu saya masuk ke YouTube, nggak salah saya. Enggak, yang dulu. Itu saya sempat dalam waktu saya itu saya mudah-mudahan Pak Hasan nonton juga lah ya, dia curhat saya. Jadi masuk YouTube itu Bapak itu statement lah gitu. Orang waktu itu beliau pakai baju dinas, ada beberapa, salah satu ada humasnya siapa si Hasan waktu itu di tempat beliau itu. Nah, saya tidak tahu apa-apa itu Pak. Tahunya jam 4 sore itu saya dikirimin itu yang Martin ini, boleh buka lah, ada itu kopi dari Martin ini tidak masih itu Pak Rudi atau apa macam-macam kan. Padahal kita baru jadi waktu itu baru pasangan itu 3 bulan. Bagaimana kita mau bisa menilai orang, pikiran saya gitu ya. Terus Pak, saya malam itu saya nangis. Saya bilang ya Allah, kok saya gini kan, saya perempuan, tapi saya yakin pasti ada balik lagi rahasia Allah di balik itu semua. Terus besoknya kan wartawan cari saya semua. Tapi saya tak mau berbicara. Saya diam. Terus saya semua bicara sama Allah, ini harus saya hadapi. Karena kan tidak semua yang bisa mulus aja perjalanan. Mungkin ini jalan saya yang saya harus ambil depan. Ya. Terus waktu itu saya masih ingat hari Senin. Ayah kita yang kita tidak tahu ternyata ada virus itu. Hati siapa sih yang tidak nangis waktu itu ya? Saya perempuan. Pak Ansar sih menangis loh. Saya doakan mudah-mudahan mungkin bisa berjalan sesuai keinginan kita waktu kita misi-misi ya. Hari Rabu itu kita ada yang tahu nih, saya buka aja di sini. Hari Rabu itu pas kita ada acara di Dompa waktu itu, 1 hari setelah saya di videokan di YouTube. Hari Rabu saya tidak mau simpan, hari Selasa banyak orang mencari saya, termasuk adik-adik kita yang media sosial atau media cetak semua cari saya diam. Terus hari Rabu saya ketemu Pak. Waktu itu saya masih ingat. Nah, Pak Rudi tahu semua ada, tapi banyak orang tidak tahu. Tapi ini saya ketemu Pak waktu itu acara dengan Presiden Zoom. Setelah itu saya lupa izin saya ketemu. Lalu saya sibuk Pak. Terus saya minta masuk ke satu tempat ruangan Pak. Itu kita berdua, beliau pakai jas. Beliau di sini, saya sini. Saya bilang Pak, tak etis kita bukan suami istri. Saya ajak Pak Rami. Itulah saksi saya waktu Pak Rami di situ. Saya kunci itu Pak Rami kalau kunci. Kita begini. Di situ saya buka-bukaan. Saya bilang Pak, kenapa Bapak buat saya seperti ini? Kenapa Bapak viralkan saya? Maksudnya saya benci tadi itu. Kenapa nggak panggil saya? Saya perempuan. Saya nangis. Pak Ansar tahu betul. Saya nangis waktu itu. Karena dalam hidup saya baru kali itu saya masuk YouTube dan diberitakan gitu kan, sampai tingkat nasional. Tuh semua tahu. Jadi tamu-tamu yang dari luar itu selalu gimana ini biasa-biasa aja Pak, baik aja. Jadi kan orang tahu semua. Tapi Pak Aslan nggak tahu bahwa tamu-tamunya datang pada tahu semuanya.
Nah situ saya tanya, Pak, kenapa Bapak buat saya seperti ini, kenapa harus jadi begini, kan bagus Bapak panggil saya baik-baik gitu ya. Ada beberapa kata-kata dia yang memang tak perlu saya buka di sini ya, tapi saya merasa diri saya lebih bijaksana, lebih saya ini, karena saya tidak statement keluar, tapi saya memanggil, kan musyawarah itu kan lebih bagus dari semuanya ya. Cuman saya bilang, Pak, ya, istri perempuan, anak perempuan, saya perempuan ya, karena saya di Al-Quran juga menyakiti perempuan apapun, terutama ibu, istri dan yang lain-lainnya itu kan tidak baik. Seperti itu Mas. Ada beberapa yang saya buatkan dan beliau menyambut juga seperti itu. Tidak perlu sebutkan, tapi intinya saya menyelesaikan bersama, bukan menyelesaikan di media sosial kita, tapi kan saya menyelesaikan bareng. Kalau boleh tahu, Ibu nyaman? Saya rasa ya begini-begini aja. Mungkin saya ini kaget Pak, ya kan, karena budaya saya itu tidak seperti itu. Contohnya gini, kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Nah, tidak seperti itu, karena kan saya dididik harus santun, harus berbaik sangka sama orang, ya, tidak curiga, harus seperti itu. Jadi dan dia tidak pernah mengintervensi saya di kerjaan saya, nggak pernah Pak. Jadi kamu harus ini, enggak. Jadi dia lepaskan salah saya. Ya, salah ya umum yang wah ini. Aduh Pak, dia lepaskan saya seperti anak ayam yang tak ada induknya Pak. Benar, nilai ta'ala Pak Rudi itu tidak pernah intervensi. Kamu harus seperti ini, tak ada sama sekali. Jadi di sini kita biar orang tahu ya, selama ini mungkin suaminya di belakangnya no. Kadang-kadang saya punya masalah, kamu lah selesaikan sendiri. Kamu pikir apa seperti itu yang kamu harus melakukan seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali. Setiap kegiatan di provinsi pun, kegiatan saya di provinsi Pak Rudi tidak pernah ikut. Jadi jangan. Termasuk mempengaruhi soal sikap Ibu soal itu tadi yang hubungan dengan. Nggak pernah Pak. Jadi dia tidak pernah ikut campur. Mungkin yang dia ikut campur mungkin waktu perjanjian. Awal ya. Tapi yang sekarang ya sudahlah, dia menerima, dan saya kan tidak mungkin maju jadi apa-apa lagi, maksudnya jadi wakil gubernur ya di provinsi saya tidak mungkin. Kenapa? Iyalah, karena kan di belakang saya ini sama di depan saya ini kan jadi kan serba salah kita. Ibu ini kan sibuk nih, Bapak sibuk, terus ketemunya seperti apa, gimana gitu kan? Terus ada nggak waktu sih untuk keluarga? Apa? Yang pertama yang saya lakukan Pak, kalau misalnya kan Sabtu Minggu ini penuh nih, kita kegiatan penuh. Sekarang ini Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya undangan masyarakat, sosialisasi segala macam penuh. Itu bisa dari pagi sampai malam. Itu biasanya Pak Rudi sendiri, saya sendiri, lain-lain kegiatan kita. Tapi pas ketemunya di lapangan, oh kamu acara di sini juga, oh iya Bapak di sini juga ya. Kadang-kadang bersebelahan baru, kamu di mana? Oh saya di sebelah sini, oh saya di sebelah sini, gitu kan. Saking kan kita jarang ketemu ya. Kita lakukan Bu, yang pertama ya ibu juga tahu apa yang saya lakukan. Itu saya kalau soal masak, saya masak karena Pak Rudi itu sore maghrib itu pasti makan di rumah, pasti, kecuali dia berangkat. Nah, itu saya masak sendiri. Yang kedua untuk anak-anak itu kita sekarang zaman digitalisasi Pak, kan WA group ada, anak di mana semuanya ada. Nah, saya sebagai istri tidak pernah semena-mena terhadap saya. Ibaratnya gini Pak, sehebat apapun perempuan, ya, sehebat apapun perempuan ya, tapi kalau dia tidak taat kepada suaminya, saya rasa tidak ada apa-apanya, tidak ada. Kemana saya melangkah, kemana saya kegiatan, saya harus minta izin sama suami. Pernah nggak sih Ibu, Bapak, anak-anak nge-mall gitu? Perdalam, Pak Rudi kan suka bawa keranjang itu kalau saya lagi di Pak Rudi itu bawa keranjang itu. Troli Pak, iya. Nanti saya tasnya kan saya taruh di situ. Pak, bapak ini ya
dorongnya, oke, saya ambil nanti catat apa beliau dorong, habis itu beliau bayar. Bukan saya. Ini sering kita lakukan. Maaf ya Pak Rudi, saya buka cerita. Mungkin masyarakat tidak tahu sebenarnya Pak Rudi itu orangnya romantis. Enggak romantis. Orangnya ini apa? Pembersih, penyayang. Contoh gini. Ini saya buka pula ya. Kuku saya kalau panjang, yang motong kuku saya itu dari saya nikah sampai saya Pak Rudi. Mantap Pak Rudi. Anak-anaknya, dia suka rasa-rasa ini. Rasa-rasa. Oh ini panjang, ambil kuku. Terus panggil anaknya. Yang kedua, aduh Pak Rudi saya mau buka lagi ya. Misal air tumpah atau apa, beliau yang ngepel. Walaupun beliau menjadi kepala BP Pantat, tapi biasa aja dia ngepel. Karena saya malah baring-baring dia ngepel. Nah yang kedua, waktu anak saya misalnya sakit atau apa, beliau ngomongin yang kecil ya, terus mandikan anak saya, mohon maaf kan, buatkan susu waktu kecil, Pak Rudi semuanya. Jadi jadi mungkin inilah pemimpin yang saya rasa di luar mungkin dia harus nampak bagaimana dia harus punya konsep yang jelas, punya komitmen yang jelas ya. Tapi nggak romantis ya? Enggak Pak. Karena kalau yang orang-orang melihat kan agak lucu juga, karena Pak Rudi kan kumisan. Jadi, ini pasti galak gitu. Udah ya, tapi kita nyaman Pak. Merasa terlindungi, ya, merasa apa? Dia tidak, Pak Rudi tidak pernah bilang sayang sama saya loh, tidak pernah bilang cinta, tidak pernah bilang apa. Masa Bu? Iya. Tapi panggilan Pak Rudi ke ibu siapa? Nama saya Lid. Saya panggilnya Pak Rudi, Pak gitu. Hidup kami ini bukanlah dari mewah sekarang ini, tidak. Kita mulai dari bawah. Jadi dari bawah itu dia menjaga sampai sekarang ini tetap menjaga. Terakhir lah, Ibu lebih suka dipanggil Ibu Wagub atau Ibu Wali Kota? Kalau ini aneh ya. Biasanya kalau suaminya wali kota, istrinya biasanya Ibu Wali Kota. Gitu. Lebih senang dipanggil Ibu Wagub atau Ibu Wali Kota? Tergantung tempatnya sih. Kalau saya sih lebih nyamannya karena saya dan kegiatan saya kan banyak di Kota Batam dan banyak wali kota lah saya rasa. 2024 Ibu mau kemana? Tapi keinginan untuk wali kota ada? Pasti. Karena sudah terlanjur kecebur ke politik tadi. Iya Pak. Betul. Tapi betul harus semua. Jadi belajar dulu di profesi kayaknya. Sebagai ibu rumah tangga, pasti kan ibu kadang-kadang kan ada tulisan mungkin tentang bapak gitu. Gimana ibu menyikapi itu, masih sampai kadang kebawa ke saya kan Bu, kalau saya aja sering biar kita kuat gitu loh Bu. Kalau suami diserang gitu ya? Iya, kalau suami diberitakan yang seperti apa Ibu? Padahal kita tahu sendiri suami kita seperti apa, seperti itu tipsnya mungkin. Kalau soal serang menyerang itu sering saya, baru kemarin juga di media sosial Pak Rudi kan saya cuma bilang begini aja Pak Rudi, sebab kita ini pasti orang iri karena satu rumah ini kepala BP Batam, wali kota Batam, wakil gubernur, semua orang akan ini kan jabatan strategis sebenarnya. Tapi bagaimana kita membawa itu menjadi lebih baik ke depan, betul-betul kita bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang ada di kota Batam maupun provinsi. Nah, banyak tulisan-tulisan atau bully-bulian ke Pak Rudi itu. Kalau ibu bukan bully lagi Bu, video lagi sampai kan mencerita. Ya sebagai istri pasti ada rasa. Tapi cuma saya bilang begini Pak, semakin tinggi memang makin banyak goyangannya. Ini bukan lagi angin tapi badai. Tapi bagaimana ibarat kita mau menyeberang ke suatu tempat, kita harus kuat pegangan kita. Terutama keluarga. Keluarganya harus kuat Bu. Maksudnya anak saya harus kuat, saya harus kuat, menantu harus kuat. Jadi kalau ini diserang semuanya, kalau di dalam sudah kuat fondasinya, saya rasa badai seperti apapun bulian itu tidak akan inilah. Dan yang kedua saya selalu pesan Pak, biasanya kalau orang yang kena bully ini dia akan viral dan akan lebih terkenal lagi. Saya bilang itu, ambil positifnya saja lah saya bilang.
Kita punya dua tangan yang tidak bisa menutupi semua mulut, tapi kita punya dua tangan yang bisa menutupi kita. Dah selesai. Kan orang-orang yang memang tak suka sama saya doakan yang baik ya, terutama bapak saya di atas itu saya doakan mudah-mudahan kita semua baik-baik. Bapaknya di atas. Bapaknya di atas? Pasangan saya. Pasangan politik. Ya, saya doakan mudah-mudahan ini ke depan kita baik demi masyarakat provinsi lah. Provinsi kan ya untuk apalah kita berargumen atau apa. Atau nanti siapapun jadi itu tuh alam yang menseleksi. Kita kan punya ruruh nenek moyang kita ya. Terus Allah itu akan meridhoi siapa sih yang pas untuk itu sudah ditakdirkan, cuma kita belum tahu siapa. Saya sebagai masyarakat kepengennya kepala daerah, pemimpin kami itu ya nyaman biar bekerja sampai akhir dengan bagus, karena itu akan dicatat dalam sejarah itu. Saya maunya seperti itu juga Pak, tetapi kan ternyata yang berjalan ini kan tak sesuai dengan harapan kita. Tak seiring tak sejalan. Tak seiring jalan. Kita tak bilang itu. Tapi tak sesuai yang kita inginkan. Dan makanya justru orang bilang kenapa jadi seperti itu? Saya pun tidak tahu. Tapi bukan ini ya Bu, karena banyak juga orang yang bilang ke saya, biasanya kalau politisi perempuan, terutama perempuan itu lebih bawa ke perasaan dibanding laki-laki. Tapi itu nggak seperti itu kan? Oh, enggak, saya. Kenapa Pak? Karena saya tidak dikasih, harusnya kan, makanya saya bilang perempuan itu ya, kalau dikasih kepercayaan, dikasih ruang, dikasih kesempatan, saya rasa bisa lebih membantu, lebih detail seperti itu. Tapi kalau disia-siakan ya ada seperti ini. Kalau tidak ada saya, tidak ada beliau juga, kami tidak akan jadi. Ini harus paket sebenarnya ya. Kita harus tahu seperti itu. Suka tak suka kita sudah bersama-sama. Ini harus sebenarnya kalau kita cerdas atau kita biasanya itu buanglah yang politik buang, tapi kita lihat ke depan bagaimana provinsi ini harus kita bawa. Oke, mudah-mudahan nyaman dan lancar sampai 2024. Ya itulah saya berdoanya Pak, mudah-mudahan yang terbaik lah. Pak Rudi dan saya ya, tak perlulah kita jatuhkan orang hanya untuk naikkan diri kita. Saya rasa tak perlu. Ini semua sudah diatur ya Bu ya. Rumah tangganya sudah diatur ya Bu ya. Tapi kalau Bapak macam-macam curhat aja lagi. Oke, terima kasih Ibu Marin. Kita aplaus buat